Halo semuanya, selamat datang di PPT Reviewer Kelompok 5 tentang contoh strategi pemasaran di Indonesia yang menggunakan subkultur. Selamat menyaksikan. Sebelumnya anggota kelompok kami ada Veronica Ayen Febrianti NIM 016, Ignatius Arga Saputra NIM 026, Cirilus Buyung NIM 033, Yovita Arga NIM 036, dan saya sendiri Pandikwadi NIM 042. Pada kesempatan kali ini akan ada 4 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, subkultur etnis. Yang kedua, subkultur agama. Yang ketiga, subkultur regional. Yang keempat, wawasan siklus hidup rumah tangga. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada contoh yang pertama ini, saya Cirilus Bung Rinaldi, NIM 033, akan memberikan contoh strategi pemasaran yang memanfaatkan wawasan mengenai subkultur etnis. Identitas etnik dan agama merupakan komponen signifikan dalam membentuk konsep diri konsumen. Masyarakat heterogen, seperti di Indonesia dengan banyak kultur, mereka berupaya untuk menjaga keeksistensian subkulturnya dari masyarakat dominan. Menurut Lil Wery pada tahun 2002, etnik adalah sebuah himpunan manusia atau subkelompok manusia yang dipersatukan oleh sebuah kesadaran atas kesamaan sebuah kultur atau subkultur tertentu atau karena kesamaan ras, agama, asal-usul, bangsa, bahkan peran dari fungsi tertentu. Melihat hal ini, MacArthur tidak bisa mengelak bahwa masyarakat minoritas dengan subkultur berdasarkan ras dan etnis merupakan market potensial untuk disasar. Misal contohnya di Jogja dalam industri kuliner. Terdapat banyak restoran dengan menu makanan khas seperti masakan Manado, ikan bakar Makassar, mie Aceh, masakan Timur, bahkan makanan Korea, Jepang juga ikut meramaikan industri kuliner di Jogja. Mayoritas pengunjung sebagian besar adalah masyarakat di daerah tersebut. Namun, makanan daerah tersebut juga populer di kalangan konsumen luar. Hal ini disebabkan karena rasa makanan tersebut dapat mudah diterima oleh lidah konsumen luar. Selain itu, dengan membawa keunikan suatu etnik tertentu pada sebuah produk, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk mencoba produk. Selain itu, menyasar subkultur tertentu juga dapat melalui media-media etnis atau komunitas. Survei menunjukkan bahwa anggota kelompok etnis mendapatkan banyak informasi produk mereka dari media etnis khusus. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu pakaian adat. Walaupun jarang ditemui dan jarang penggunaannya, pakaian adat bisa dimasukkan dalam strategi pemasaran. Yang mana strategi pemasaran ini dapat dilakukan ketika hari-hari tertentu saja. Misalkan pada hari Kartini, di mana murid-murid sekolah ataupun pekerja kantoran itu diminta untuk menggunakan pakaian adat yang ada di Indonesia. Itu terserah mereka menggunakan pakaian mana, jadi itu tergantung pilihan mereka. Kemudian contohnya dari yang ada dari adat Jawa, kemudian Betawi, Sunda, Sumatera, Bali, Papua, dan masih banyak lagi. Tentunya mereka kalau yang nggak ada pakaian adat itu bisa menyewa ke tempat persewaan. Kemudian dari tempat persewaan itu juga bisa memanfaatkan teknologi sehingga orang-orang tahu gitu loh kalau ada tempat persewaan pakaian adat di tempat tersebut yang dekat dengan mereka. Jadi para murid dan pekerja kantoran ini bisa menyewa di tempat tersebut. Sehingga tempat persewaan tersebut juga dapat mengambil keuntungan dari hari-hari besar tersebut. Subkultur agama. Saya Ignatius Arga Saputra NIM 026 akan memberikan contoh pemasaran di Indonesia dengan subkultur agama. Di sini saya mengambil 2 daerah yang berbeda, di mana di Bali dan di Jawa. Yang pertama di Bali, kita melihat bahwa di Bali itu mayoritas beragama Hindu, sehingga banyak kita jumpai restoran atau warung makan atau kuliner di Bali itu non halal. Nah, sehingga ini mempengaruhi proses pemasaran untuk restoran yang ingin target pasarnya itu minoritas seperti agama muslim. Mereka terkadang juga memasang logo halal. Seperti saya pernah jumpa itu ada salah satu bakso di mana di spanduknya itu tertera bahwa bakso halal, sehingga mereka juga mampu menyasar salah satu target, yaitu
kaum minoritas seperti agama Muslim yang ada di Bali. Dan yang kedua adalah di Jawa. Di Jawa kita lihat bahwa mayoritas di sini beragama Muslim, sehingga suatu restoran kuliner atau tempat makan itu rata-rata di spanduknya itu menjual makanan yang halal dan terkadang bertuliskan logo halal, sehingga para konsumen itu mengetahui bahwa makanan itu halal karena mengingat di Pulau Jawa itu mayoritas beragama Muslim dan mereka makan makanan yang halal. Sehingga di sini mempunyai prospek yang sangat besar di Pulau Jawa untuk mendirikan restoran dengan mungkin bertuliskan logo sertifikasi halal karena mengingat mayoritas di sini beragama Muslim. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subkultur regional. Nah, di sini subkultur regional itu muncul dari adanya wilayah geografis yang memutuskan dalam menciptakan pemasaran ke dalam satu atau beberapa wilayah geografis dengan memperhatikan variasi-variasi kebutuhan di wilayah tersebut. Nah, contohnya di Indonesia, saya mengambil untuk produk mobil. Misalnya di kota-kota besar ya, seperti di Jakarta. Nah, mobil dengan tipe hatchback yang sangat populer itu digunakan di kota-kota besar. Mobil ini terbilang kecil. Ruang penumpang mobil ini tergabung dengan ruang kargo atau bagasi. Bentuk dan desainnya pun ramping, serta memiliki pintu bagasi yang bisa dibuka ke arah atas untuk memudahkan akses masuk barang. Nah, mobil hatchback tentu sangat cocok digunakan sesuai kebutuhan masyarakat di kota besar seperti Jakarta. Lantas, apa yang membuat mobil ini cocok digunakan di Jakarta atau kota-kota besar lainnya? Nah, jadi banyaknya jumlah kendaraan di Jakarta menambah sulit para pemilik mobil untuk mencari tempat parkir. Tempat yang tersisa biasanya terletak di posisi yang tidak nyaman dan tergolong sempit buat mobil besar ya. Jadi selain mudah parkir, ukuran hatchback yang ramping memudahkan menyetir kendaraan melalui jalan alternatif yang sering disebut jalan tikus. Ukuran jalan tikus jelas lebih sempit dibandingkan jalan utama. Nah, pada saat inilah Nissan March mampu menghindari kemacetan. Selanjutnya adalah contoh iklan dari produk yang kami pilih dalam Household Life Cycle atau tahapan siklus rumah tangga. Terdapat 11 tahapan dalam siklus rumah tangga, namun kami hanya memberikan contoh dari 5 tahapan. Yang pertama, tahapan single. Yang kedua, tahapan young married no children. Yang ketiga, tahapan young married with children. Yang keempat, middle age married with children. Dan yang kelima adalah tahapan middle age single. Single. Siklus ini terjadi pada umur 18-34 tahun atau yang belum menikah. Pada umumnya mereka meninggalkan rumah dan memilih untuk membangun identitas mereka. Contoh produk yang kami pilih adalah produk perawatan diri dari brand Scarlett Whitening, yang memiliki banyak varian seperti serum, hand body, scrub, dan sabun cuci muka, yang dapat digunakan baik pria maupun wanita. Pada tahap ini, individu yang belum menikah cenderung mementingkan kebutuhan atau lifestyle mereka. Contohnya merawat diri agar lebih menarik dan tampil percaya diri. Meskipun memiliki pendapatan relatif rendah, namun mereka juga memiliki sedikit pendapatan tetap. Contohnya dari uang saku atau gaji bulanan bagi yang sudah bekerja. Pada tahap ini mereka juga akan lebih banyak menghabiskan waktu dan biaya untuk bersenang-senang, seperti pergi ke bioskop atau konser musik, membeli pakaian, dan barang-barang perawatan pribadi. Young married no children. Biasanya siklus ini terjadi pada umur 25-34 tahun. Dalam siklus ini, individu cenderung mengubah gaya hidup sendiri
dan mengembangkan gaya hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Contoh produk yang kami pilih adalah produk rumah tangga yaitu kulkas dari brand LG. Perabotan rumah tangga sangat diperlukan untuk pasangan baru, terutama produk-produk yang memiliki kualitas dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, serta dapat mempermudah segala aktivitas dalam rumah tangga. Dengan produk dari brand ini, mereka mendapatkan fasilitas berupa kapasitas yang besar, teknologi SmartThings, hemat daya, dan produk yang tahan lama. Selanjutnya adalah Young Married with Children, merupakan siklus keluarga muda yang baru saja menikah dan mempunyai anak, sehingga kebutuhan hidupnya berfokus pada keperluan anak. Pada tahap ini menciptakan pertimbangan mengenai keamanan dan kenyamanan sang anak. Adanya anak pertama menciptakan perubahan gaya hidup dan konsumsi. Contohnya di bidang furnitur, makanan, produk perawatan dan kesehatan, serta pakaian bayi. Contohnya keperluan popok. Di sini kami mengambil contoh iklan dari brand Mami Poco, di mana penggunaan brand ini memberikan kemudahan bagi para ibu, keamanan dan kenyamanan bagi si kecil. Perkenalkan, nama saya Stanislaus Anandya Pandiko Adi, NIM 042. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai Middle Age Married with Children at Home. Pada kategori ini merupakan keluarga di mana anaknya sudah berusia 6 tahun ke atas dan menjadi lebih mandiri. Pada kategori ini biasanya kebutuhan yang diperlukan jauh lebih kompleks. Dari contoh penjelasan tadi, maka kelompok kami memberikan contoh yaitu mobil keluarga Suzuki R3. Mengapa memilih mobil keluarga Suzuki R3? Karena mobil ini dapat digunakan untuk membawa barang yang cukup banyak untuk kebutuhan keluarga dan juga bisa digunakan untuk bepergian atau jalan-jalan bersama keluarga. Selain kendaraan dan juga biasanya rumah, pada kategori ini keluarga juga membutuhkan biaya lain seperti pada pendidikan anak dan juga kebutuhan-kebutuhan anak yang lebih kompleks. Lalu yang selanjutnya adalah middle age single. Orang-orang dengan kategori usia 35 hingga 64 tahun terdiri dari orang yang belum pernah menikah, pasangan yang bercerai, dan tidak memiliki tanggung jawab membesarkan anak. Pada kategori ini biasanya memiliki pendapatan yang cukup tinggi dan cenderung menghabiskan uang untuk kesenangan sendiri. Melihat penjelasan tadi, maka kelompok kami memilih Anantara Uluwatu Resort and Spa yang berada di Bali. Anantara Uluwatu Resort and Spa bisa dibilang sebagai salah satu resort mahal di Bali. Resort ini menawarkan pemandangan laut yang indah dan juga terkenal mewah dan nyaman. Untuk ukuran middle age single yang memiliki pendapatan cukup tinggi, tentunya untuk menyewa resort ini bukan hal yang susah. Mereka bisa menggunakan tempat ini untuk memanjakan diri, atau bisa bermain dengan teman-teman ataupun rekan bisnisnya. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan, terima kasih.